Kawan Kaliber, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Senin awal pekan yang mudah-mudahan menjadi pekan yang terbaik bagi Anda selama bulan ini nanti. Ini mengawali pekan dan mengawali bulan Juni. Halo juga Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Yudi, juga kawan Kaliber semua dimanapun Anda berada. Kita masuk lagi di awal minggu, hari Senin, dan juga awal bulan Juni. Mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan berkah bagi kita semua. Ya, dan semakin hari semakin dekat kita dengan pilkada serentak, kondisi politik eh, pelan-pelan akan memanas nanti menjelang pendaftaran peserta pilkada. Itu Mas Indra. Belum panas ya sekarang ya? Ini masih adem ya hitungannya. Belum, masih masih di starter tapi masih kek gitu. Ya, 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 ya. Oke. Tapi starternya agak banter kemarin setelah putusan MA ya, perintah MA ke KPU ya. Mahkamah AD atau Mahkamah apa? Mahkamah AD. Iya, Mahkamah AD. Mahkamah dinasti semua itu nanti. Baik, ini ada yang sebetulnya sudah banyak diberitakan, tetapi patut kita ulas ya untuk kawan Kaliber. Ini Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga wakil presiden ini ternyata menyesali takdirnya, Mas. Oh gitu. Iya, saya ambil dari Tempo ya, tempo.co. Bahas tak bahas takdir Tuhan, Ma'ruf Amin berseloroh ingin jadi anak presiden jika diizinkan. Nah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berseloroh ingin lahir sebagai anak presiden jika Allah memberikan pilihan. Dalam pidatonya pembukaan dalam pidatonya di pembukaan Ijtima Ulama 8 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ia menjelaskan soal takdir, di mana manusia tak bisa memilih status orang tuanya saat dilahirkan. Orang tidak bisa milih siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau bisa milih, bisa saja. Saya ingin jadi anak presiden. Tapi kan nggak bisa, kata Ma'ruf Amin. Ketentuan lain yang tidak bisa dipaksa oleh manusia adalah bentuk tubuh mereka saat dilahirkan. Ia menyebut manusia tak bisa memilih berkulit putih atau hitam sejak lahir, lalu berhidung mancung atau pesek. Dalam forum itu, Ma'ruf bercerita perjalanannya dari di MUI sampai menjadi wakil presiden, dimulai dari jabatan yang paling bawah, yaitu anggota, wakil, ketua, ketua yang membidangi fatwa, wakil ketua umum sampai ketua umum. Sekarang satu menjadi ketua Dewan Pertimbangan, ucapnya. Ia berharap ada ketua komisi fatwa MUI yang mengikuti jejaknya hingga terpilih menjadi wakil presiden. Bahkan kalau perlu, bisa jadi presiden. Ia ingin pengalaman itu bisa dijadikan contoh bagi MUI. Ada nggak yang begitu? Kalau enggak bisa jadi wakil presiden kalau begitu. Kayaknya enggak ada tuh, ujarnya disambut tawa. Ini sebetulnya sindiran keras ini ya. Jadi anak Iya. presiden itu siapa presiden? Maksudnya Gimana Mas? sempat-sempatnya aja beliau curcol ya, curhat colong. Ya, Jadi menarik ini. Dan di depan anggota MUI loh. saya sepakat sih dengan beliau apa ya apa kalau takdir tuh saya juga ingin jadi anak presiden, terutama presiden Indonesia ke-7 ya. Langsung spesifik gitu ya. Loh, loh, karena anak-anaknya, menantunya itu semua dicarikan jabatan, dicarikan pekerjaan. Walaupun harus mengubah peraturan, Persis. mengubah hukum, mengubah undang-undang dengan cara-cara yang sudah terbukti melanggar etika berat, kan? Karena keputusan MK kan seperti itu. Inilah yang menurut kita semua, banyak pihak itu yang sangat menyayangkan bagaimana kondisi bernegara kita. Yang kita selalu mengatakan ini kok jadi kayak nggak waras ya. Betul-betul yang namanya jabatan itu dikejar dengan berbagai cara, ya termasuk sampai kalau peraturannya tidak sesuai, ya peraturannya yang diganti. Ini kan juga lagi rame Mas di
eh, sosmed ya, di media sosial para netizen itu memberikan contoh, ya kalau anak SMP udah bisa naik motor atau naik mobil, ya dikasih aja SIM-nya. Padahal aturannya kan memang harus 17 tahun. Ini sekarang yang diubahkan peraturannya hanya untuk mengakomodir dari sekian juta anak muda, ya spesifik hanya anaknya Presiden ketujuh kan. Kemarin di MK itu mengubah batas usia capres-cawapres, sekarang terulang lagi mengubah usia untuk cagup-cawagup. Nah, ini yang sebetulnya memprihatinkan. Tapi ya kita prihatin, tapi sebagian besar rakyat Indonesia terima-terima aja tuh. Menikmati sambil joget. Ya, ya inilah gitu. Itu yang akhirnya wapres kita kan hanya bisa menyesali takdir kan. Tapi beliau hebat, bukan anak presiden tapi bisa jadi wapres kan gitu. Kiai Maruf Amin. Jadi dan itu tidak ada bantuan paman, tidak ada bantuan keluarga, itu beliau sendirilah yang walaupun selama ini juga sepertinya nggak dianggap sama presidennya kan gitu, nggak pernah diajak apa-apa gitu. Muncul-muncul curcol seperti hari ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya tanya ke Mas Indra ini. Sebetulnya ada apa ya hubungan RI 1 dan RI 2 selama 5 tahun terakhir ini? Kalau kata netizen kan, emang kita punya wapres ya, gitu. Kok nggak pernah bersuara? Nah, ini mungkin ya, ini curcolnya ini itu jawaban atas pertanyaan netizen yang selama ini, gitu. Gimana Mas Indra? Ya kan akhirnya terjawab kenapa eh, Presiden ketujuh Republik Indonesia ini memilih wapresnya Kiai Maruf Amin. Kan akan sangat berbeda waktu wapresnya Pak JK, di mana Pak JK memang orang yang sangat aktif, dia politisi, dia tahu apa yang dia harus lakukan, dan punya pengalaman yang luar biasa. Kalau Kiai Maruf Amin ini kan selama ini sebagai ulama, jadi dan juga dengan usianya yang sudah sangat senior, itu ya memang sudah menjadi desain ya. Bayangkan kalau kalau masih Pak JK gitu, apa eh, wapresnya. Ini selama 5 tahun belakangan ini pasti akan banyak terjadi eh, perdebatan, perbedaan pendapat, karena kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dirasakan rakyat itu memberatkan ya. Contoh aja misalnya kayak yang baru saja kita juga sudah bahas ya, tiba-tiba penghasilan kita dipotong 3% dan itu wajib dengan adanya tapera. Kata orang tapera itu singkatan tambahan penderitaan rakyat. Itu kalau zaman Pak JK pasti ditolak, pasti apa namanya, ada argumen-argumen, Ya, ada diskusi, ada jadi tidak tidak tiba-tiba yang namanya keputusan kebijakan itu ujuk-ujuk jatuh dari langit. Di periode pertama Pak Jokowi dengan wapresnya Pak JK kan begitu. Nah, kalau sekarang Kiai Maruf Amin memang memang tipikal orang yang tidak vokal, tidak tidak banyak mau cawe-cawe lah kan gitu. dan menghindari konflik sepertinya ya. Menghindari konflik ya sebagai orang yang senior yang lebih lebih ini ya apa ya tadilah nggak mau ribut-ribut kan gitu. Akhirnya ya memang justru malah ditinggalkan. Nah ini kan justru yang ternyata rakyat Indonesia juga banyak menyayangkan karena apapun ceritanya kita yakin orang itu kan butuh saya itu selalu menyebutnya ada blind spotnya Mas. Ada kalau saat kita nyetir itu ada sudut
yang nggak bisa kita lihat. Nah, itulah butuh orang lain kan untuk memberikan masukan. Nah, ini sebetulnya peran peran wakil presiden kan salah satunya di sana, tapi kan tidak pernah diberikan ruang seperti itu karena presiden kita ini sudah punya agenda-agenda sendiri yang memang sepertinya ya tidak dikoordinasikan dengan wapresnya karena memang betul-betul hanya dijadikan ya karena beliau juga punya punya pendukung yang banyak kan tokoh yang sangat dikenal kan. Kiai Maruf Amin ya hanya diambil popularitasnya saja, tapi bukan eh, apa Kontribusinya. pemikiran beliau ini yang di ini sangat disayangkan sih. Tapi ya menarik saja tiba-tiba beliau curcol seperti ini gitu. Dan ini memang satu hal yang buat buat kami nih Mas yang di pendidikan berkaryanya di bidang pendidikan itu sekarang tuh sedang sedang galau gitu. Sedang bingung bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita untuk menghadapi tantangan masa depan ya karena semua yang ada di buku semua yang kita percaya menjadi sebuah teori itu luluh lantah berantakan semua dengan apa yang terjadi di Indonesia. Tadi kita bicara perjuangan reformasi misalnya untuk menghapus korupsi, kolusi, nepotisme itu sekarang justru malah bukannya berkurang kan bertambah lagi nih dengan adanya keputusan MA ini kan berarti bagian dari memang upaya melanggengkan kekuasaan melalui eh, keturunan langsung di daerah-daerah yang strategis, ya kan? Ini ini kan bagian dari nepotisme ya. Ya silakan kalau orang juga mengatakan oh itu kan nggak nepotisme. Kenapa? Karena nanti nanti yang memilih kan rakyat. Ya rakyatnya juga diarahkan kan jadi kita yang nggak jangan dibikin seolah-olah kita tuh nggak bisa mikir sama sekali gitu kita tahu semua dan itu dibahas juga bagian dari hasil eh, sidang MK pada saat eh, ini ya apa Pilpres kemarin kan hakim MK yang 3 orang itu yang dissenting opinion menyampaikan hal-hal tersebut dan harusnya sih kita sebagai rakyat Indonesia mengembalikanlah kewarasan bernegara ini karena sulit sekali Mas terus terang untuk melakukan pendidikan anak-anak kita bagaimana mengajarkan demokrasi misalnya. Ini kan susah kalau kalau semuanya dipegang oleh satu keluarga, ya kan? Bagaimana kita bicara tentang hukum, ya? Tapi hukumnya diubah dengan mudahnya. Ini adalah sebuah tantangan berat buat kita. Tapi ya disinilah letak kaliber kita terus menyuarakan agar rakyat juga semakin cerdas dan minimal kita kembali untuk mengembalikan kewarasan bernegara itulah. Jangan Ya, jangan sampai dimanipulasi. Itu aja. ya. Agak sedikit menyimpang dari pernyataan Pak Ma'ruf Amin tadi. Ini nanti narasi yang milih kan rakyat itu nanti akan muncul lagi ya di Pilkada Jakarta. Yang Oh iya milih kan Mas. rakyat. Tetapi rakyat itu memilih yang sudah ada pilihannya kan yang sudah tersedia. Lah untuk menjadi posisinya untuk menjadi yang sudah terpilih ini itu yang yang nepotismenya yang berlaku di situ. Itulah kehebatan anak presiden sekarang ini. Ya, itu beruntungnya menjadi anak presiden 7 secara spesifik ya karena anak-anak presiden yang lain tidak mendapatkan privilege seperti anak presiden yang Ya, sekarang kan. Ya kita lihat anak presiden ke-6 eh, didorong maju sekarang jadi menteri itu tidak saat bapaknya berkuasa, ya kan? Presiden kita ke-5 itu memang memang putrinya sekarang menjadi ketua DPR, pernah jadi Menko, tapi kan tidak saat ibunya berkuasa. ya. Jadi jadi ya kalau mau dikatakan ada bantuan bolehlah kita, tapi kan tidak dengan kekuasaan yang absolut. Dan tidak ujuk-ujuk, Mas. Pak Iya, Tuan itu kan mulai dari bawah itu. apa presiden kita keempat
almarhum Gus Dur juga anak-anaknya nggak ada yang punya jabatan pada saat beliau berkuasa ya. Bahkan Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun, mentok-mentok tuh anaknya cuma jadi mensos. Mbak Tutut itu pada saat di akhir jabatan beliau hanya sebatas menjadi Menteri Sosial. Nggak pernah sampai menjadi Wapres misalnya. Dan tidak ada aturan yang diubah ya, nggak ada undang-undang yang diubah gitu. Itu ya. Eh, Padahal kalau waktu itu Pak Harto mau ya bisa ini ya. Zaman itu kan betul-betul kekuatan beliau, powernya beliau kan luar biasa. Tapi beliau hanya sebatas menjadikan putrinya Menteri Sosial yang memang juga itu adalah hak prerogatifnya beliau kan, bukan pilihan rakyat, bukan direkayasa. Itu yang kita lihat sekarang ini ada perbedaan yang luar biasa ya, enaknya lah menjadi anak presiden ketujuh ini gitu. Ya, mungkin pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini kurang spesifik, Mas. Harusnya beliau kalau boleh memilih, saya dilahirkan menjadi anak Pak Jokowi, gitu mungkin. Bukan anak presiden. Gitu. Gitu lah. Eh, Kawan Kaliber, kita juga harus terus mengasah ketajaman berpikir kita, mengasah daya kritis kita. Apakah peristiwa ini berdiri sendiri atau bukan, atau ada latar belakangnya? Sebuah peristiwa, sebuah pernyataan itu pasti memiliki latar belakang. Nah, ini yang perlu kita cermati. Apa latar belakang dan apa hubungannya ini dan itu. Jadi sekarang terjawab sudah, kemana Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ternyata ada penyesalan, penyesalan takdir. Mudah-mudahan penyesalannya berhenti sampai di sini aja, dan Pak Ma'ruf Amin sebentar lagi sudah paripurna, sudah lengser dari jabatannya, sudah tidak lagi perlu menyesali takdirnya, sudah hidup dengan aman dan nyaman. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.